Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan sekolah dasar yang rusak membuat murid tak nyaman belajar. Mereka takut sewaktu-waktu plafonnya ambruk. Kabupaten Sinjai dilanda angin kencang, belasan rumah rusak dan puluhan pohon tumbang. Pengusaha penyuplai MBG diduga monopoli stok daging ayam. Selain langka, dampaknya harga daging ayam saat ini naik 50%. Kita ke informasi pertama. Satu unit rumah indekos hangus terbakar di Makassar. Kebakaran ini diduga akibat kelalaian anak-anak yang membakar sampah dan meninggalkan lokasi. Kepanikan warga terlihat saat api membakar rumah indekos di BTN Tabaria Blok B2 nomor 1 Makassar. Bangunan indekos yang sebagian besar bermaterial kayu dan semi permanen serta diterpa angin kencang membuat api cepat membesar dan melahap seluruh bangunan. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas tiba. Salah satu warga mengatakan ia sempat melihat beberapa anak tengah membakar sampah di lokasi sebelum kejadian. Ini menguatkan dugaan sumber api berasal dari pembakaran sampah yang lalai ditinggalkan. Dari dalam karena katanya tadi anak-anak ada yang anak yang bakar sampah, tapi mungkin dia tinggal atau bagaimana, tidak tahu juga. Iya. Setelah itu langsung besar apinya. Iya, langsung besar apinya. Kan tuh rumah kosong di situ. Untuk mengendalikan situasi, 7 unit mobil pemadam ditambah 1 mobil rescue diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api dalam waktu 10 menit. Ini proses begini, misalnya kita akan berusaha bagaimana coba bisa memadamkan. Iya. Berapa lama proses pemadamannya sendiri? 5 menit, sekitar 10 menit lah. Iya. Ada kendala? Kalau kendala tidak ada. Aparat kepolisian sektor Tamalate, Kota Makassar, kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Angin kencang disertai hujan deras kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sinjai. Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan kerusakan parah pada puluhan rumah warga, fasilitas publik hingga showroom kendaraan. Kecamatan Sinjai Utara menjadi wilayah dengan kerusakan terparah. Capu BPKB laptop bagai. Salah satu showroom motor di Sinjai menjadi korban keganasan angin kencang yang menyebabkan atap bangunan roboh. Angin kencang yang melanda 5 kecamatan juga menyebabkan 17 rumah warga rusak berat dan ringan. Sebagian rumah tertimpa pohon tumbang sedangkan sisanya tersapu angin kencang. Tidak hanya hunian, satu gedung pelayanan pemerintah dan beberapa tempat usaha warga turut mengalami kerusakan berat. BPBD mencatat lebih dari 27 pohon tumbang dan beberapa tiang listrik roboh. Dugaan sementara kerugian akibat bencana ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Meski menimbulkan kerugian material besar, hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Petugas BPBD bersama TNI dan polisi terus melakukan evakuasi batang pohon yang menimpa rumah warga dan membuka kembali akses jalan yang tertutup. Pihak BPBD juga menyalurkan bantuan logistik kedaruratan kepada warga terdampak. Terdapat 27 pohon tumbang dan 6 diantaranya itu menimpa rumah warga yang mengakibatkan kerusakan sedang hingga kerusakan berat. Berupaya untuk membantu warga masyarakat yang tertimpa dengan menyalurkan bantuan logistik kedaruratan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghindari aktivitas di sekitar pepohonan besar saat hujan dan angin kencang. Potensi cuaca ekstrim diperkirakan masih terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Bonto-Bonto Pangkep tidak tenang saat belajar. Mereka was-was karena kondisi bangunan sekolah sudah rusak, terutama pada bagian atapnya. Siswa dan guru khawatir atap sekolah ambruk dan melukai mereka.
Kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan dengan tenang justru berbanding terbalik. Pasalnya kondisi bangunan sekolah dasar negeri 2 Bonto-Bonto di Kecamatan Makrang Pangkep bisa dibilang tak layak untuk digunakan. Atap plafon tampak lapuk, berlubang, bahkan sebagian atap sudah pernah runtuh. Kondisi itu membuat murid dan guru ketakutan, apalagi baru-baru ini atap plafon roboh. Pernah ada rasa takut tak untuk masuk di kelas karena melihat kondisinya yang banyak yang rusak? Pernah waktu saya pertama masuk SD. Pertama masuk SD? Ya. Oh, ini sudah rusak memang. Menurut kepala sekolah, sudah 10 tahun SD Negeri 2 Bonto-Bonto tidak mendapat bantuan sehingga kondisi bangunan saat ini memprihatinkan. Kalau kerusakannya sebenarnya lama ini Pak, Bu, sudah diusulkan oleh sekolah. Di Dapodi itu cuma maksudnya untuk realisasinya di pusat memang belum. Kalau untuk dapat bantuan memang sekitar 10 tahun lebih yang belum pernah dapat bantuan lagi ya, belum dapat bantuan. Pihak sekolah mengaku telah lama mengusulkan perbaikan bangunan melalui aplikasi Dapodik. Namun usulan itu belum terrealisasi dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Pangkep telah meninjau lokasi sebanyak 3 kali, termasuk melakukan pengecekan bersama Dinas PUPR. Perbaikan sekolah menunggu hasil penilaian teknis atau taksasi dari tim PUPR, sebab kementerian hanya mengakui perhitungan tim yang memiliki kapasitas teknis tersebut. Sebenarnya kami dari Dinas Pendidikan itu sudah mengusulkan dari tahun lalu. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas PUPR melakukan taksasi. Taksasi itu adalah penilaian tingkat kerusakan sekolah. Karena dari kementerian hanya mengakui dari hasil perhitungan tim PUPR karena mereka yang memiliki kapasitas teknis untuk melakukan penilaian. SD Negeri 2 Bonto-Bonto saat ini memiliki 55 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu persetujuan perbaikan dari pemerintah pusat. Sementara proses belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi bangunan yang membahayakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Seorang anak berusia 10 tahun yang menyelamatkan nyawa bayi saat kebakaran rumah di Bulukumba masih terbaring di rumah sakit. Aksi heroiknya menyebabkan luka bakar di tangan dan kakinya. Alita Nur Makfira, siswi sekolah dasar berusia 10 tahun masih terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Andi Sultan Dayang Raja, Bulukumba. Tubuh Alita dipenuhi perban, terutama di bagian tangan dan kaki, akibat luka bakar yang ia derita. Cairan infus terus dialirkan untuk menjaga stabilitas kondisinya. Luka bakar itu diderita saat ia melakukan aksi heroik, berjuang menyelamatkan nyawa seorang balita 4 tahun dari kobaran api. Penyelamatan itu berlangsung pada Sabtu malam 22 November lalu di Desa Balai Angin, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba. Saat api membakar sebuah kios yang berada di area rumah, Alita dan 3 temannya sedang belajar bersama. Mereka berhasil melarikan diri. Namun Alita segera tersadar bahwa seorang balita masih tertidur di dalam rumah yang terbakar itu. Tanpa berpikir panjang, Alita berbalik arah dan kembali masuk ke dalam kobaran api. Ia berhasil mengangkat tubuh balita, lalu melindunginya dengan menyembunyikannya di balik rok agar tidak terkena jilatan api. Alita kemudian membawa balita keluar rumah dan menyerahkannya kepada warga setempat. Nahas, saat itu pakaian Alita terbakar akibat tindakan berani ini. Ia bergegas mencari kamar mandi lalu masuk ke dalam bak air untuk memadamkan api yang membakar baju dan roknya. Di tetangga, di situ katanya Terbakar? Iya, terbakar. Terus setelah itu kan ada anak kecil umur 4 tahun dalam tidur. Keluar ini anak, keluar dulu anakku. Nah, terus ingat bilang ada anak kecil dalam umur 4 tahun tidur. Lari lagi masuk ambil baru terus ke kolam. Iya. Dia ke kolam karena terbakar bajunya dengan roknya. Terus bayi itu Dia bawa ke depan. Baru dia lewat ke belakang lagi ke kolam baru ke rumah. Keluarga berharap kondisi Alita segera pulih total agar ia dapat kembali bersekolah. Warga juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan bantuan bagi keluarga korban.
Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.